عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
الخير، وإلى روح مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليمري الشافعي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم لدينا، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وأخرج أحمد والحديث di tengah-tengah bawah, hampir ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmadu wal hakimu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال فأكثروا من قولي لا إله إلا الله والشيخان عن عثمان بن مالك إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتقي بذلك وجه الله. وابن أساكر عن علي رضي الله عنه عن النبي حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حسني فمن دخله آمن من عذابي. والطبراني عن أبي الدرداء ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل
أم هانئ لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تتركوا ذنبا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج أحمد والحاكم. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang murid daripada Imam Asy-Syafi'i, wal Hakimu, dan Al-Imam Al-Hakim, di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau seorang perawi hadis, beliau seorang al-muhaddits, dan beliau juga di antara ulama yang merupakan ulama yang mengikuti dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, kan sejarah membuktikan, sejarah berbicara. Di antara al-a'immah ar-ruwah, di antara imam-imam yang meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di antara benar muhadditsin, di antara ahli hadis, itu di antaranya paling banyak bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Saya sering contohkan seperti itu. Saya berikan pandangan kepada para jamaah, kalau sekali kalau sehebat, kalau seluar biasanya seorang ulama ahli hadis, seorang perawi hadis masih bermadhab kepada madhab Imam, artinya mereka masih bermadhab. Apalagi kita, kan begitu ya? Kita ahli hadis bukan, kita ahli hadas kalau gitu. Kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli hadis. Kita bukan ulama, kita bukan kiai, kita bukan orang-orang siapapun yang berilmu. Nah, makanya kalau sekali beliau-beliau radhiyallahu anhum saja masih bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apalagi kita. Jadi salah besar kalau seandainya ada orang yang mengatakan cukup kita ambil dari Al-Quran, cukup kita ambil daripada As-Sunnah. Salah besar. Kenapa demikian? Orang yang mengatakan demikian itu mereka mengambil perkataan guru mereka. Nggak mungkin jauh panggang dari Nabi. Orang-orang yang sering dalam hadisnya menjelaskan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka berpegang pada pendapat dari guru-guru mereka. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita tadi sudah mengetahui bahwasanya di antara para hadis, di antara al-muhadditsin, mereka kebanyakan bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apalagi kita seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, kita bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ini al-Imam Al-Hakim. Kalau kita buka sejarah beliau, beliau luar biasa. Sekali beliau saja masih pegang satu madhab daripada madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan bilang sejarah, bukan lagi sejarah ahli hadis. Lihat siapa ahli hadis yang mereka bermadhab daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Hurairah. Beliau ini sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa, miskin, papa miskin, tapi semangat belajar beliau itu beliau di antara sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu ada yang dagang, ada yang berkebun, ada yang segala macam, mereka punya usaha. Di antara sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan majlisnya Rasulullah SAW adalah Sayyidina Imam Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Makanya sepeninggal Rasulullah SAW, Nabi wafat berpulang rahmatullah, itu di antara ulama yang menjadi rujukan sahabat-sahabat Nabi adalah Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai di zaman beliau tidak ada orang yang memasukkan hadis. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ada ahlinya. Jadi kalau seandainya sampai ada orang yang mengatakan ini hadis,
Ini ada jagoannya ini ada ulamanya, pasti akan diapakan? Dibantah. Itu bukan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui iman kalian. Perbaharui iman kalian. Kita sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab, qala fa'akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ratibul aqtas, dalam ratibul haddad itu ada kalimat la ilaha illallah. Ratibul aqtas itu baca 100 kali. Ratibul haddad minim kita baca 50 kali. Maksimal kita baca sebanyak 1000 kali. Kalau kita 50 kali aja dia 50 kali. Jadi ratibul aqtas 100 kali. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Penting itu. Jadi bukan ini borong sampai berapa? Sampai 4, sampai 3. Bukan nggak boleh silahkan. Tapi ada cara ulama kita memberikan cara membacanya itu dengan cara berdua la ilaha illallah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana kalau kita keluar nafas? Boleh, nggak masalah. Tapi ulama sudah mengajarkan bahwa kalimat la ilaha illallah dibaca 2 kali, kalimat tersebut kita berhenti. Yang para Nabi bilang ya, kata Rasulullah Batas juga ada kalimat yang sedikit bukan salah, keliru. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna 'alallah. Itu di kitab aslinya bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna 'alallah. Sementara setiap buku ratib itu bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna billah, menggunakan huruf apa itu? Ba. Padahal tawakkal itu kalau kita lihat dalam ilmu sholaf itu pasti dia beriringan dengan kalimat ala. Contoh, kita pengen pergi, bismillah tawakkaltu Allah, bukan bismillah tawakkaltu apa? Billah, bukan, tapi bismillah tawakkaltu Allah. Nah, makanya pada Ratibul Aqtas dalam syarahnya Al-Qirtas itu sangat jelas bahwasanya kalimat itu dibaca bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna ala Allah, bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna ala Allah. Jadi cara baca la ilaha illallah pada 2 kalimat kita berhenti. Jadi cara memperbaharui iman kita kata Rasulullah SAW adalah tadi dengan cara memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Hadis yang kedua, was-syekhani. Kalau dibilang as-syekhan, 2 syekh dalam ilmu hadis berarti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Syekhan dalam ilmu fikih dalam madhab kita adalah al-Imam An-Nawawi al-Dimashqi, al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi as-syekhan macam-macam. Makanya kita kalau belajarnya sembarangan, nggak pakai guru, yang pada akhirnya salah ngaco. Contoh kalimat, ada 1 kalimat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-habbatus sauda syifa likulli da'. Jinten hitam adalah obat segala penyakit. Ada orang belajar tanpa guru. Kebetulan pabrik yang mencetak ini kita kelebihan titik. Seharusnya ba jadi apa? Jadi ya dibaca al-hayyatus sauda syifa likulli da. Artinya beda. Kalau al-habbatus sauda artinya jinten hitam. Itu yang benar. Karena dia nggak pakai guru, belajar sendiri, disangka kalimat tersebut benar. Al-hayyatus sauda, apa namanya? Ular hitam.
obat segala macam penyakit. Bapaknya sakit, cariin ular hitam tuh, digodok dulu, digodok, dimasak, dikasih makan bapaknya. Ya mampus bapaknya. Orang salah kali makan kitabnya itu. Gara-gara apa itu? Gak pakai guru. Al-hayyatus sauda ular hitam. Kalau al-habbatus sauda adalah jintan hitam. Kayak begitu modelnya. Ya, seperti itu. As-Saykhan kalau kita dalam ilmu hadis adalah berarti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim. Ini hadisnya muttafaq alaih. Al-Uthman bin Malik. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Uthman bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah enggak bakal masuk neraka kalau dia baca kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Kita baca tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada sum'ah, enggak ada kibir. Pokoknya penyakit hati hilang itu. Makanya ibadah itu adalah kerjaan badan. Puasa, sholat, baca Quran, zikir, baca tasbih, baca macam-macam. Itu kerjaan badan, kerjaan lisan. Yang paling penting lagi adalah kerjaan apa? Hati itu. Jadi kita baca Quran, jangan pengen orang dengar. Kita baca ratib, jangan pengen orang-orang jadi takjub dengan bacaan ratib kita. Jangan. Udah dari Allah kita baca ibtiba wajhillah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca kalimat la ilaha illallah hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Luar biasa. Kalimat sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Hadis yang ketiga, wa Ibnu Asakir dari Sayyidina Imam Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu, an Ali radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada malaikat Jibril alaihissalam. Qala, beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini model hadis yang kayak begini namanya hadis qudsi. Hadisnya langsung Nabi dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seperti ini disebut sebagai hadis qudsi. Apa yang Allah katakan? La ilaha illallah husni. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng aku. Faman dakhalahu amina min adabi. Orang yang memasukinya maka akan aman selamat dari adab aku. Kita alhamdulillah ya, dibaca sehari itu bisa 150 kali. Kalau yang rajin ba'da subuh baca ratibul atas hadat, ba'da isya juga baca ratibul atas hadat. 2 kali itu kalau ada waktu luang, waktu banyak, waktu panjang. Saya umur kita kan umur makin kemarin makin apa? Makin habis, makin kurang, bukan makin bertambah. Ini 2024 nih. Kita nggak tahu kita punya ajal kapan sampai. Kan semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin bertambah, umur kita makin habis, makin habis, makin habis, makin kurang. Makanya ente selama Allah berikan sehat panjang umur secara afiat, pakai itu. Jangan tinggal baca ratibul atas, ratibul hadat minimal sekali pada subuh. Kalau waktu luang pada subuh baca ratibul atas hadat, ba'da isya juga baca ratibul atas hadat. Jangan tinggal. Karena pada kalimat tersebut, pada ratib tersebut ada kalimat la ilaha illallah. Tadi ya, ratibul atas, la ilaha illallah dibaca sebanyak 100 kali, ratibul hadat sebanyak 50 kali minimal. Wat-Tabarani, hadis yang keempat,
Ini hadis riwayat Al-Imam Tabarani, bukan Tabrani, bukan. Betawi bilang Tabrani, bukan Tabrani. Tabrani takut ya, Tabrani ya. Tabrani. Tabarani. Ini ulama ahli hadis Tabarani, bukan Tabrani, bukan Tabrani, tapi Tabarani. Makanya kita kalau pengen anak-anak tuh ngomong pula sama guru. Ini guru namanya bener kan nih? Jangan asal apa? Asal lihat, apalagi di searching dari Mbah Google. Jadi kalau masalah kan pakai Google semuanya. Ya, banyak salahnya pada akhirnya. Bukan Tabrani, bukan Tabrani, tapi Tabarani. Ini di antara ulama ahli hadis. Ini hadis riwayat Al-Imam Tabarani radhiyallahu anhu. An-Abi Darda dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Darda, dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Darda. Ini di antara sahabat Nabi yang dapatin doa dari Nabi. Yang kita baca bacaan kalimat ini ada di Al-Ghabul Latif, dibaca ba'da surah dengan ba'dal asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini sahabat Nabi waktu sembahyang, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu sembahyang. Ada sahabat yang lain di belakang beliau bilangin, wahai Sayyidina Imam Abu Darda, lagi kebakaran rumah tetangga engkau. Kami khawatir rumah engkau terbakar. Beliau tenang aja sembahyang, nggak bergerak, nggak apa, tetap sembahyang sampai habis, khusyuk sampai salam, kelar salam. Ini sahabat yang masih tahu bahwa ada rumah yang terbakar. Nah ini apa Sayyidina Imam Abu Darda, wahai Sayyidina Imam Abu Darda, tadi saya masih tahu rumah tetangga engkau sebelah percis udah apa? Udah kebakar ludes. Saya takut itu api nyamper ke mana? Ke rumah engkau. Kok engkau nggak bergeming? Engkau nggak bergerak? Apa kata beliau? Saya yakin dengan hadisnya Rasulullah SAW. Saya yakin dengan bacaan yang Nabi ajarkan kepada saya. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Pas beliau pulang lihat rumahnya enggak apa? Enggak terbakar. Orang tuh baca tuh, orang yang baca kalimat tadi, Allah selamatkan, Allah afiatkan dirinya, istrinya, anaknya, harta bendanya dari hal-hal yang tidak mengenakan dia, dari musibah-musibah, dari bencana-bencana. Oke, baca diamalkan. Apalagi yang dibaca istiqamah di rumah tuh, baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Quran. Insya Allah, Allah pelihara itu rumah. Itu benar nyata itu. Ada berkali-kali menemukan hal itu. Di sebuah tempat kami ngajar, itu orang bilang cerita, itu udah kosleting, udah kebakar sedikit, tapi karena ini kampung sering baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, rumah-rumahnya baca perjamaah itu, subhanallah, Allah melihat. Ada yang ngeliat itu rumah sudah kebakar sedikit, langsung dibongkar, langsung ditendang itu pintunya, langsung dipadamkan. Coba kalau anda lihat, harus ke kampung itu, langsung kampung. Allah pelihara demikian. Jadi lagi tadi baca kalimat yang saya dari Imam Abu Darda baca, yang langsung dapat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari sahabat Nabi, saya dari Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Laisa min 'abdin yaqul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba yang membaca apa yang dibaca. La ilaha illallah mi'ata marratin, dibaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Allah bangkit nanti dia pada hari kiamat, mukanya terang seperti bulan malam purnama. Cakep mukanya. Pas semua hamba Allah bangkit, semua Allah bangkit, ada hamba-hamba Allah yang pasti bangkit mukanya apa? Cerah mukanya, kayak bulan malam purnama. Itulah di antara ulama, di antara sahabat Nabi, di antara umat Nabi yang mereka istiqamah baca
La ilaha illallah sebanyak 100 kali. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita baca itu Ratibul Atta 100 kali, haddad daripada sebanyak 50 kali. Jangan tinggal ya, jangan tinggal sekali lagi membaca Ratibul Atta dengan Ratibul Haddad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.